Halo semuanya, saya Ilpi Purnamasari dengan NIM 2283230016. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selamat menyaksikan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah aspek yang sangat penting dalam setiap lingkungan kerja. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa penerapan K3 di tempat kerja sangat penting. Pertama, penerapan K3 bertujuan untuk melindungi karyawan dari risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Hal ini mencakup pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kondisi kerja yang tidak sehat. Kedua, karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat cenderung lebih produktif. Mereka dapat bekerja dengan lebih efisien tanpa khawatir tentang risiko keselamatan. Ketiga, cedera dan penyakit akibat kerja dapat mengakibatkan biaya yang besar bagi perusahaan, termasuk biaya medis, kompensasi, dan hilangnya produktivitas. Dengan penerapan K3, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya ini. Keempat, banyak negara memiliki peraturan dan standar yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan K3. Mematuhi peraturan ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk. Kelima, lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Karyawan merasa dihargai dan diperhatikan, yang dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Keenam, dengan mengurangi resiko cedera penyakit, tingkat absensi karyawan juga dapat dikurangi. Karyawan yang sehat dan aman lebih jarang mengambil cuti sakit atau absen karena kecelakaan kerja. Ketujuh, perusahaan yang peduli terhadap K3 memiliki citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta menarik calon karyawan yang berkualitas. Nah, dengan demikian, penerapan K3 di tempat kerja bukan hanya merupakan kewajiban moral dan hukum, tetapi juga investasi yang signifikan dalam keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya adalah contoh kecelakaan kerja. Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per.03/Men/1998, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi, semua kerugian perusahaan yang disebabkan oleh proses produksi itu merupakan kecelakaan baik yang terjadi pada tenaga kerja, peralatan produksi, produk, atau kegagalan proses produksi. Pencegahan kecelakaan mempunyai tujuan untuk meminimalkan resiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, agar perusahaan dapat menjalankan proses produksinya dengan aman dan efisien. Adapun ruang lingkup pencegahan kecelakaan ini adalah 1. Antisipasi. Antisipasi ialah kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, dan mengestimasi bahaya atau hazard yang mungkin terdapat pada tempat kerja yang merupakan konsekuensi dari penggunaan peralatan dan mesin produksi. Rekognisi adalah mengenal bahaya atau hazard di tempat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari efek atau akibatnya terhadap para pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat bahaya atau hazard dalam proses produksi. Proses evaluasi digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil. Pada tahap evaluasi ini dilakukan justifikasi melalui pemeriksaan peralatan dan mesin dengan membandingkannya dengan standar peraturan yang berlaku. Pengendalian adalah merupakan proses untuk menurunkan tingkat resiko bahaya atau hazard yang mungkin diterima oleh pekerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Ada beberapa contoh teori kecelakaan yang ditemukan seperti The Domino Theory oleh William W. Harris. Dalam teori Harris menyatakan bahwa 88% dari kecelakaan disebabkan oleh pekerja, 10% disebabkan oleh pekerjaan, dan 2% karena takdir Tuhan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita akan pasrah pada takdir? Takdir memang tidak bisa dirubah, tapi ada yang bisa kita rubah kalau kita mau berusaha, yaitu nasib. Itulah makna dari penerangan keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3, yang sesungguhnya yaitu merubah nasib menjadi lebih baik. Mari kita pahami teori domino lebih jauh. Menurut teori domino, kecelakaan dapat terjadi karena adanya 5 tahapan yang saling berhubungan. 2 tahapan ada di luar perusahaan, yaitu lingkungan sosial atau latar belakang dari tenaga kerja,
dan sifat-sifat individu tenaga kerja. Sedangkan ada 3 tahapan di dalam perusahaan, yaitu perbuatan atau kondisi yang berbahaya, kecelakaan, dan cedera atau rusak. Coba kita perkirakan seandainya tenaga kerja sebelum bekerja tidak pernah mengenal K3. Kemudian pekerja ini bekerja di perusahaan yang belum menerapkan K3. Maka yang akan dihadapi si pekerja adalah perbuatan atau kondisi yang berbahaya. Apabila hal ini dibiarkan, maka kecelakaan akan sering terjadi dan korban pun berjatuhan, dari yang ringan sampai yang berat bahkan kematian. Kita bisa mencegah kecelakaan ini dengan berusaha meminimalkan resikonya dengan cara menghilangkan salah satu tahapannya, yaitu tahapan yang ketiga dengan mengendalikan perbuatan dan kondisi yang berbahaya sehingga pekerjaan dapat menjadi aman dan nyaman bagi tenaga kerja. Dalam pembahasan video ini, keselamatan dan kesehatan kerja adalah aspek yang penting dalam lingkungan kerja. Maka dari itu, mari patuhi dan terapkan K3 pada saat bekerja. Karena dengan mematuhi dan menerapkan K3, kita semua dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Itu saja yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Bye-bye.